Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, materi IPS kali ini kita akan membahas tentang bab 1 yaitu keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Sebelum kita membahas materi yang ada pada bab 1, kita tentu harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran yang ada pada bab 1 ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, menjelaskan perbedaan karakteristik antar ruang. Yang ketiga, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang terakhir adalah memberi contoh dari bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Nah, setelah kita membahas materi bab 1 ini, Ustazah harapkan kalian bisa memenuhi seluruh dari tujuan pembelajaran tersebut. Oke, kita masuk ke materi tentang bab 1. Apa yang dimaksud dengan ruang? Benar sekali, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Siapa makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu dibagi menjadi 3, yakni adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi seluruh tempat yang ada di muka bumi ini, baik itu secara keseluruhan maupun sebagian digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal, itu dikatakan sebagai ruang. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik atau ciri khas masing-masing yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Perbedaan karakteristik inilah yang menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan yang lainnya, termasuk komunikasi antar manusia yang tinggal di dalamnya. Mengapa demikian? Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dalam interaksi antar ruang itu dapat berupa pergerakan orang, pergerakan barang, dan pergerakan informasi. Pergerakan orang itu bisa dikatakan sebagai mobilitas penduduk, pergerakan barang itu dikatakan sebagai transportasi, dan pergerakan informasi itu dapat dikatakan sebagai komunikasi. Pergerakan yang pertama adalah mobilitas penduduk. Yang dimaksud dengan mobilitas penduduk itu adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya atau perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu dikatakan sebagai mobilitas penduduk. Yang kedua, transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau mobilitas penduduk tadi adalah perpindahan manusianya, sedangkan transportasi ini adalah perpindahan barangnya. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi ini bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, perpindahan gagasan, informasi, visi misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara ruang yang satu dengan ruang yang lain, baik dalam pergerakan orang, pergerakan barang, maupun pergerakan informasi. Dalam interaksi antar ruang itu dapat terjadi 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi saling melengkapi atau complementarity atau regional complementarity. Yang kedua adalah kondisi dari kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Kondisi yang pertama adalah kondisi saling melengkapi. Pada kondisi ini, suatu ruang dengan ruang yang lainnya itu tentu saling membutuhkan, sehingga saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi ini dapat terjadi apabila antara satu daerah dengan daerah yang lainnya menghasilkan komoditas yang berbeda. Sebagai contoh dari kondisi saling melengkapi, wilayah A merupakan daerah pegunungan yang mana menghasilkan sayuran, wilayah B daerah pantai yang mana menghasilkan ikan. Nah, terjadi interaksi antara wilayah A dan wilayah B sehingga
wilayah A yang kekurangan ikan itu memerlukan wilayah B, sedangkan wilayah B kekurangan sayuran dia memerlukan wilayah A. Nah, interaksi yang terjadi antara kedua wilayah tersebut adalah melalui proses perdagangan. Jadi wilayah A membeli ikan ke wilayah B, sedangkan wilayah B membeli sayuran ke wilayah A. Kondisi yang kedua adalah kesempatan antara. Penawaran alternatif atau penawaran pilihan di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang tujuannya. Tetapi dengan pertimbangan, apabila seseorang atau sebuah wilayah akan membeli suatu produk, maka akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Sebagai contoh dari kesempatan antara, ada wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Wilayah A merupakan kelebihan sayuran tetapi kekurangan ikan, wilayah B kelebihan ikan tetapi kekurangan sayuran, dan wilayah C kelebihan ikan dan kekurangan sayuran. Jadi, kondisi wilayah B dan kondisi wilayah C itu adalah sama. Nah, jadi wilayah A tentu memerlukan wilayah B dan wilayah C. Wilayah B dan wilayah C juga tentu memerlukan wilayah A karena mereka tadi saling melengkapi, kembali kepada kondisi yang pertama. Nah, interaksi antara wilayah A dan wilayah B ini bisa dikatakan interaksinya lemah. Karena apa? Karena jarak antara wilayah A ke wilayah B itu lumayan jauh. Berbeda halnya dengan wilayah C, jarak antara wilayah A ke wilayah C itu adalah dekat. Jadi di situ dikatakan bahwa wilayah A memiliki interaksi yang kuat kepada wilayah C. Karena pada kesempatan antara itu perlu mempertimbangkan jarak atau biaya untuk memperoleh suatu produk. Jadi wilayah A ini akan memperhatikan jarak dan biayanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer dan biaya ini diperlukan sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Nah, apabila jalan yang rusak dan lokasi yang sulit untuk dicapai, itu akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi. Karena apa? Karena biaya untuk mencapainya juga akan mahal. Berbeda halnya apabila suatu daerah tersebut infrastrukturnya memadai atau sarana dan prasarananya terpenuhi, seperti misalkan jalanan yang bagus, lokasinya yang mudah untuk diakses, itu akan memudahkan dalam suatu daerah tersebut melakukan interaksi. Materi kali ini cukup sampai sini dulu. Jadi yang sudah kita bahas itu adalah apa itu pengertian dari ruang, kemudian karakteristik dari antar ruang itu apa saja, kemudian pengertian dari interaksi antar ruang itu apa, dan contoh-contoh dari bentuk interaksi antar ruang. Nah, Ustazah harap kalian bisa memahami dari materi pertemuan kali ini. Semoga nanti kita bisa melanjutkan materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Oke, Ustazah akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.